Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Vika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik Bu, Oh iya, Pak ceria. Vika hari ini mau mengadakan coaching ya? Nggih Bu. Oke, sebelum melakukan coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu sama Pak Vika. Boleh, Pak? Nggih Bu, boleh dipersilakan. Oke, nanti saat coaching antara coach yaitu Pak Vika dan coach Bu Zumrotun akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian juga apakah Pak Vika sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari Koci, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Pak Vika sampaikan. Dan jangan lupa harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilaksanakan observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Pak Vika. Boleh, Pak? Boleh Bu Nining, monggo. Ya. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Vika kembangkan dalam proses coaching hari ini? Mekaten Bu Nining untuk proses coaching yang akan saya laksanakan pada kesempatan kali ini ada 3 kompetensi yang ingin saya capai. Yang pertama tentu kehadiran penuh atau presence, kemudian bagaimana saya mendengarkan aktif, kemudian yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Pekatan Bu Nining. Baik, jadi Pak Vika mau mengembangkan ketiga kompetensi inti coaching, yaitu yang pertama kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot pada coach. Dari Iya, ketiga Bu. kompetensi coaching, mana yang lebih spesifik yang akan Pak Vika kembangkan nanti? Kalau saya untuk fokus pengembangan pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba fokus pada present Bu, jadi kehadiran penuh. Jadi kenapa saya memilih present? Karena kehadiran penuh itu atau present itu gerbang utama untuk melaksanakan coaching-coaching ataupun tahapan coaching selanjutnya. Pun begitu, seperti mendengarkan aktif dan mungkin mengajukan pertanyaan berbobot itu didapatnya dari ketika kita mencoba menghadirkan diri secara penuh dalam proses coaching tersebut. Makatan Bu Nining. Baik Pak Vika, kemudian kira-kira indikator tercapaiannya nanti apa Pak? Yang pertama tentu proses coaching itu eh, terlihat tercapai itu dari komunikasi dua arah dan berlangsung aktif tentunya. Kemudian coaching tahu cara atau langkah-langkah yang akan diambil setelah proses coachingnya. Kemudian yang terakhir adalah di harapan akhir tentu coaching mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dialami. Makatan Bu Nining. Baik Pak, jadi indikator ketercapaiannya pada saat coaching itu bisa disimpulkan mungkin coach sudah menemukan sendiri solusi terhadap permasalahannya. Begitu nggih Pak Vika nggih? Nggih Bu Nining. Insyaallah. Baik, baik Pak. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Pak Vika melakukan proses coaching dengan coachi dengan sebaik-baiknya dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Nggih Bu. Oke, silahkan Pak Vika melakukan proses coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Zumrotun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Vika. Selamat malam Bu Zumrotun. Selamat malam, Pak Vika. Pripun kabarnya hari ini?
Alhamdulillah hari ini kabar saya sehat, baik. Nggih. Pak Vika sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik, Bu. Untuk tugas-tugasnya lancar gitu nggih, panjenengan. Alhamdulillah. Iya Pak, lancar. Nggih. Mekaten Bu, kelihatannya dari Bu Zumrotun ada yang ingin panjenengan sampaikan atau ingin panjenengan bicarakan kepada saya. Oh iya Pak, Nggih. saya itu punya unek-unek gitu Pak. Sebenarnya itu sudah beberapa hari saya itu ingin ngobrol sama jenengan, tapi Nggih. kelihatannya itu Pak Vika kemarin-kemarin kan baru sibuk, Nggih. MCMP dan lain-lain Nggih. ya Pak ya. Saya tuh sungkan. Nah, kebetulan malam ini kelihatannya Pak Vika santai ya, makanya Nggih. saya mau ngobrol sama Pak Vika, mau bercerita gitu Pak tentang Oh. permasalahan yang saya hadapi saat ini Pak. Oh, mekaten. Kalau boleh tahu Bu Nining, Bu Zumrotun, boleh diceritakan permasalahannya itu seperti apa? Oh, boleh lah Pak. Kan saya yang mau cerita Pak. Sebenarnya itu saya Monggo Bu. sudah karep-karep itu loh Pak. Gini Nggih. Pak ceritanya, Nggih. saya itu punya siswa kelas 6 Pak, namanya itu Nggih. Fitra. Itu saya perhatikan ya Pak ya, itu Nggih. dari bulan-bulan kemarin itu Pak, setiap kali pelajaran matematika kok dia itu nggak berangkat gitu loh Pak. Terus Nggih. juga itu pada saat pasaran itu pasar itu ya Pak ya, pasaran Nggih. itu 5 hari sekali itu loh Pak. Itu kok juga sering tidak berangkat gitu loh Pak. Saya itu agak gimana kok pusing gitu loh Pak. Udah saya ingatkan, saya tanya juga sudah, tapi kok masih seperti itu terus gitu loh Pak. Itu. Oh, mekaten Bu. Jadi, Bu Zumrotun kelihatannya sedang ada permasalahan atau problem. Jadi kalau tadi saya boleh mengulang, ada satu anak di kelas 6 pada pelajaran matematika itu jarang berangkat ya. Jarang Betul, Pak. berangkat, terus kemudian ketika ada pasaran ya, pasaran ngoten nika malah tidak berangkat sama sekali. Jadi, nuwun sewu saya tanyakan pada panjenengan itu yang ingin jenengan diskusikan ataupun tujuan panjenengan ketika kita diskusi seperti ini itu nuwun sewu napa nggih Bu Zumratun? Oh, gini Pak, dari obrolan ini ya Pak ya, Nggih, nggih, nggih. saya ini berharap nanti setelah ngobrol ini saya atau jenengan itu bisa memberikan ide-ide atau solusi atas permasalahan siswa saya tadi kelas 6 itu Pak, gitu. Oh, nggih, insyaallah. Oke, tadi Bu Zumratun saya sudah sedikit mendapat gambaran. Jadi tujuan panjenengan supaya kita mendapatkan ide pemecahan permasalahan yang sedang Bu Zum alami ya. Betul Pak. Nuwun sewu, menurut Bu Zumratun, kira-kira anak tersebut itu melakukan hal yang jenengan ceritakan tadi itu kira-kira penyebabnya apa gitu? Gini Pak, ini saya itu sudah beberapa kali tanya. Pada saat siswa tersebut berangkat ya Pak ya, saya tanya itu katanya kalau pas pasaran itu malamnya itu membantu neneknya karena memang siswa tersebut Citra itu tinggal bersama neneknya karena orang tuanya itu kerja di luar negeri Pak. Itu. Oh, nggih. Terus juga Pak, itu katanya saya tanya itu kalau pas
pelajaran matematika itu katanya matematika sulit tok Bu, gitu. Makanya mungkin apa ya Pak ya, takut kalau nggak bisa mengerjakan Takut ya? matematika gitu loh Pak. Oh, ngoten. Gitu Pak. Oh, jadi coba saya rangkum ya Bu. Tadi, jadi penyebabnya yang menurut Bu Zum ya, kelihatannya itu tadi ketika ada pasaran itu membantu neneknya. Jadi membantu neneknya akhirnya diminta untuk berangkat dan tidak mau. Kenapa ikut neneknya? Karena dari latar belakangnya tadi, ortu kerja di luar negeri. Nah, kemudian menurut anaknya juga materi matematika itu sulit, jadi takut untuk menghadapi pelajaran matematika. Kelihatannya nggak tuh gitu, Oke, leres Pak. Menurut saya Bu, ini kalau kita kan gitu kondisi yang kita alami, jadi Bu Zum hadapi sekarang itu, terus kemudian dari sikap anaknya itu sikap tadi namanya Citra nggih? Ya Citra Pak. Nah, itu kalau kita grading itu nilai yang terjadi pada Citra itu kalau kita grading itu nilainya 1 sampai 10 itu jenengan memberikan nilai berapa dari sikap yang sudah ditonjolkan oleh Citra? Kalau penilaian sikap menurut saya itu berapa ya, kan tidak punya tanggung jawab Pak, tidak punya tanggung jawab nggih. tanggung jawab terhadap pembelajaran sebagai siswa ya Pak ya. Menurut saya itu di posisi 5 Pak. Di 5 nggih. Di 5 dari 10 nggih, Bu nggih. Iya, 5 dari 10. Itu karena Bu Zum merasa dia tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap sekolah, ngoten nggih? Iya, betul Pak. Nah, kemudian dari percakapan kita tadi, saya sudah sedikit mendapatkan gambaran awal. Kemudian harapan Bu Zum Radon dari diskusi kita, kemudian dari situasi ideal yang Bu Zum Radon inginkan. Jadi setelah kita melaksanakan diskusi itu, situasi ideal yang seperti apa? Mungkin dari perubahan citra atau dari yang bagaimana? Katakan, ya kalau situasi idealnya itu ya menurut saya paling tidak ya 7 atau 8, 9 bahkan 10 itu Pak. 7 sampai 8 ya? Iya 7, 8 itu 10 juga ya? 10 juga Pak gitu. Ya, harapan kita seperti itu. Nah itu tampak dari apa kira-kira? Dari perubahan sikap yang seperti apa? Ya gini Pak, perubahannya misalkan kemarin itu setiap pasaran tidak berangkat itu ya Pak ya. Itu kalau menurut saya itu walaupun dia membantu neneknya tetap dia berangkat Pak. Meskipun mungkin dia capek ya Pak ya, itu tetap sebagai siswa kan harus berangkat. Juga kalau pas mata pelajaran matematika ya Pak ya, itu juga berangkat gitu Pak, meskipun belum paham nanti kan bisa diajari atau minta waras namanya gitu loh Pak. Oke. Berarti harapan idealnya dari apa yang sedang terjadi, anak tersebut bisa untuk kehadiran, terutama peningkatan kehadiran, selalu berangkat karena itu memang kewajiban anaknya. Kemudian di matematika juga dia tidak merasa takut. Menurut saya, Bu Zum, saya tanya kepada panjenengan, boleh diceritakan yang sudah panjenengan lakukan untuk menghadapi ataupun menyelesaikan kondisi ataupun kejadian yang dialami di kelas seperti yang sudah dari yang jenengan hadapi. Jadi yang sudah jenengan lakukan itu apa yang sudah coba? Ya, ini Pak, saya sudah melakukan yang pertama itu memanggil anaknya Pak. Itu bimbingan konseling lah Pak itu ya. Tatap muka biar dia tidak malu, saya ajak ke kantor. Saya tanya kenapa tidak berangkat.
tadi sudah saya sampaikan Pak, katanya Nggih. membantu neneknya membuat Nggih. dan yang dijual gitu Pak, katanya Nggih. capek karena neneknya kan berangkatnya 7, kemudian Nggih. neneknya 9 pagi, jadi bangun sudah jam 9 mau berangkat, enggak jadi berangkat gitu Pak. Dan saya tanya kayak gini loh, kalau papa teman-teman kenapa juga tidak berangkat? Nggih. Katanya dia sulit. Itu katanya dia sulit, matematika itu sulit. Itu sudah saya tanya Pak, tapi Nggih. sudah 1 kali 2 kali sudah saya sendiri, tapi itu belum ada perubahan Pak. Terus Ngoten nggih. iya, kalau kemudian saya juga sudah itu istilahnya mengajak temannya ya mengajak Nggih. yang Kak itu tolong Citra itu kalau dia kesulitan matematika itu saya suruh bantu, tapi katanya itu Citra nggak ada datang gitu. Nggih. Bu Zum, ini tadi jenengan sudah menyampaikan apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut nggih. Tadi ada memanggil anaknya untuk melaksanakan konseling individu, kenapa tidak berangkat, dan tadi cara yang lain. Tadi sepintas saya mendengarkan bahwa jenengan menyampaikan bahwa yang jenengan lakukan belum berhasil. Makatan nggih kelihatannya nggih. Ya, lupa Pak. Ini kenapa Bu Zum menganggap belum berhasil? Nah, karena apa? Saya menganggap berhasil karena ini sudah saya sering-sering ya Pak ya. Nggih. Itu belum berubah, masih sama. Karena mungkin Pak ya, rumah Nggih. sama neneknya, kalau neneknya Iya. tidak ada yang bangunin. Oh, lah niku mungkin salah satunya nggih. Dan Berarti yang minta tangannya adik-adik itu Pak, matematika disuruh datang ke rumahnya juga enggak datang. Nggih. Ini kan tadi sudah dicoba dan dari Bu Zum menyampaikan belum berhasil. Ya, karena ya memang tidak ada perubahan dan sudah dicoba untuk menawarkan supaya dibantu oleh temannya, anaknya juga tidak ada etikat untuk inisiatif untuk datang. Ngoten nggih. Jadi kira-kira nih Bu Zum. Kira-kira hal lain apa yang bisa kita lakukan? Jadi selain yang sudah dilakukan Bu Zum tadi, yang paling mungkin bisa kita lakukan, opsi lain lah bahasa lainnya itu untuk mengatasi yang tadi yang belum berhasil tadi. Kira-kira apa Bu Zum? Ya, menurut saya hal-hal lain yang bisa dilakukan itu seperti kolaborasi dengan orang tua itu, kalau yang tinggal di rumahnya itu nenek, kita bisa kolaborasi dengan neneknya. Kemudian juga bisa kolaborasi dengan tetangga yang dekat. Tetangga karena apa? Saya juga bisa minta tolong seandainya neneknya itu pergi ke pasar kan bisa bangunin. Atau juga berkolaborasi dengan teman yang dekat. Nanti pada saat mau berangkat saya suruh ngambilin. Pak. Jadi saya kalau pas pada saat matematika, mungkin kalau dengan saya itu sulit atau bagaimana, mungkin nanti bisa kolaborasi dengan rekan sejawat Pak, atau juga bisa minta diajari kepala atau siapapun yang menurut Citra itu dia nyaman. Mungkin dengan saya kurang nyaman atau bagaimana, atau mungkin pilih silahkan, nggak apa-apa. Mungkin gitu Pak. Jadi saya rangkum ya Bu. Jadi hal lain yang bisa kita lakukan. Tadi yang pertama mungkin kolaborasi dengan nenek, memaksimalkan peran orang tua di rumah ya. Jadi untuk sama-sama menasihati.
kemudian kita mencoba minta bantuan atau berkolaborasi dengan tetangga. Harapannya ketika mungkin nenek tindak ke pasar itu bisa membangunkan, kemudian dengan teman dekatnya siapa tahu bisa memotivasi. Kemudian yang terakhir adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kita tawarkan kepada anaknya bapak ibu guru yang nyaman, yang menurut kamu nyaman untuk mengajari kamu. Mengatakan nggih, Zoom kelihatannya nggih. Atau juga bisa Pak, Nggih, kalau memang dia mungkin yang mata pelajaran itu kurang nyaman ya Pak, bisa les gitu Pak. Wah, les kita tawarkan les nggih. Kita tawarkan les atau jam pelajaran yang lain gitu Pak. Dari beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan, ada beberapa tadi, ada 4 atau 5. Menurut Bu Zumrotin, dari keempat itu, mana peluangnya yang menurut Bu Zum itu paling besar? Yang paling bisa kita lakukan segera? Segera ya kolaborasi Pak, kolaborasi dengan orang tua atau nenek ya Pak ya. Juga kalau yang mata pelajaran atau siswa dulu juga bisa Pak, itu yang dekat. Siswa dulu juga bisa nggih. Terus jadi itu berurutan gitu nggih. Iya, betul Pak. Dari tadi, jadi dari hal yang bisa dilakukan, kita urutkan sesuai dengan tahapan yang paling mungkin bisa kita lakukan, mungkin dari teman dekat, kemudian kepada nenek, kemudian kepada tetangga, dan seterusnya sampai mungkin kita tawarkan untuk les, untuk mengatasi keterlambatan dalam belajarnya. Nah, ini kira-kira nih dari Bu Zumrotin, dari beberapa yang tadi sudah disampaikan itu, kapan akan mulai mencobanya untuk mencoba hal yang ingin direncanakan tadi? Ya, menurut saya segera Pak, karena kelas 6 ini kan sudah mau ujian Pak, gitu ya. 2 hari lah, 1 hari atau 2 hari nanti. 1 hari lagi nih, ya, 1 hari lagi secepatnya. Semangat Bu. Dan bagaimana Bu Zumrotin memastikan supaya ini tetap berjalan sesuai dengan rencana Bu Zum? Jadi untuk memastikan ini benar-benar ini tahapan-tahapan yang sudah jenengan rencanakan, itu memastikannya itu pripun kira-kira? Ya, memastikan saya menjadwalkan Pak, menjadwalkan bahwa memang saya tidak ada jadwal lain istilahnya ya Pak. Dan juga kalau kolaborasi dengan neneknya itu neneknya itu benar-benar sudah ada di rumah. Bahasa lainnya memonitor nggih, memantau ngoten nggih. Ya, memantau Pak. Wah, luar biasa sekali. Nggih Bu. Jadi tadi yang sudah segera dilakukan tadi ada beberapa. Kemudian ini saya coba simpulkan nggih dari hasil diskusi kita di malam ini. Jadi panjenengan tadi ada kendala di kelas dari salah satu anak yang ketika pelajaran matematika jarang berangkat, kemudian di pasaran tertentu malah tidak berangkat. Diketahui bahwa anak tersebut kesulitan terhadap pelajaran matematika. Mengatakan nggih, tadi hal yang sudah dilakukan Bu Zumrotin, melaksanakan konseling individu, memanggil anaknya, mencari tahu akar permasalahannya, dan kemudian mencoba menawarkan kepada temannya untuk membantu, dan ternyata belum berhasil. Setelah kita diskusi, ada beberapa hal yang bisa kita kerucutkan tadi untuk mengatasi anak tersebut. Yang pertama, mungkin kolaborasi dengan teman dekatnya, kemudian kolaborasi dengan nenek untuk memaksimalkan peran orang tua, kolaborasi dengan tetangga, membantu mungkin mengingatkan ataupun membangunkan ketika mau berangkat, kemudian kolaborasi dengan rekan sejawat yang menurut Citra itu nyaman. Kemudian yang terakhir adalah menawarkan untuk les. Nah, dari kesimpulan yang sudah saya sampaikan itu barangkali mungkin ada yang terlewat, mudah-mudahan tidak ada. Setelah
ini, setelah kita ngobrol ini, pripun Bu Zumrodon, perasaan panjenengan ataupun apa gitu dari yang kita diskusikan? Iya Pak, setelah kita diskusi ya Pak, ngobrol-ngobrol itu perasaan saya itu saya jadi lega Pak. Saya jadi lega, saya sangat senang bisa berbincang-bincang dengan Pak Vika yang notabene Pak Vika itu orang super sibuk, mau meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol, diskusi tentang permasalahan kelas 6 ini gitu Pak. Terima kasih Pak ya. Oke, alhamdulillah saya juga senang sekali bisa berkesempatan untuk diskusi dengan Bu Zumrodon. Jadi sampai di sini Bu Zum, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh iya Pak, masih ada yang saya tanyakan Pak. Pripun Bu? Ya, semoga Pak Vika tidak bosan-bosan kalau saya curhati ya Pak ya. Insya Allah, nggih Bu. Sekali lagi terima kasih ya Pak Vika ya. Nggih Bu, sama-sama. Saya juga terima kasih sekali jenengan berkenan sharing kepada saya. Saya juga mendapat gambaran wawasan dari opsi-opsi yang jenengan tadi coba upayakan. Begitu Bu. Semoga berhasil nggih Bu Zum nggih. Iya, semoga berhasil Pak ya. Doakan ya, semoga amin. Apa yang kita upayakan dan semoga lancar dan selalu saya tunggu kabar baiknya dari Bu Zumrodon. Makasih Bu Zumrodon. Siap Pak. Nanti kalau ada perubahan, baik ada perubahan ada ataupun tidak, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Nanti siap Bu Zumrodon. Ya, semoga Pak Vika tidak super sibuk lagi ya Pak ya, bisa menyempatkan amin. Waktu buat saya. Yeah. Sekali lagi terima kasih ya Pak ya. Bu. Saya nggih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Vika, bagaimana tadi hasil dari proses coaching yang sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, berjalan lancar sesuai dengan gitu. Baik, alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci tadi, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Vika. Oke, pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi, Pak? Nggih, Bu. Yang sudah saya dapatkan pada saat proses coaching tadi itu ya selama coaching insya Allah kalau sesuai dengan alur delta. Kemudian tadi juga bagaimana saya bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki Koce atau yang dimiliki oleh Bu Zumrodon dalam mengatasi permasalahannya. Makasih Bu Nining. Baik, jadi Pak Vika sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan. Pak Vika sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada Koci. Kemudian juga sudah berhasil mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Koci. Juga tadi Pak Vika juga sudah berhasil mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilaksanakan. Dan kemudian juga Pak Vika berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar rencana aksi yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Oke, saya sudah mendengar percakapan Pak Vika dengan Koci. Pak Vika sudah fokus pada Koci. Ini berarti Pak Vika sudah hadir penuh. Kemudian Pak Vika juga sudah mendengarkan aktif. Tentunya Pak Vika sudah menanyakan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Nah, kemudian
pertanyaan selanjutnya, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Vika berdasarkan hasil proses coaching hari ini, Pak? Iya, Bu. Untuk kedepannya, ya, kompetensi yang masih perlu saya kembangkan, yang bisa saya kembangkan itu tentu lebih mendalami alur tirtanya. Jadi kadang mungkin saya tadi masih sedikit melebar ke arah yang mungkin sedikit ke arah konseling mungkin. Cuman saya kembalikan lagi, jadi supaya alur tirtanya itu terlihat jelas. Kemudian selain itu, saya juga ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Maksudnya pertanyaan berbobot ini itu supaya coachingnya seperti Bu Zumroten tadi fokus untuk bercerita dan tidak melebar kemana-mana. Jadi proses coachingnya juga tidak terlalu panjang, efektif dan efisien. Rencana saya dan yang ingin saya kembangkan seperti itu, Bu Nining. Oh, iya, baik. Kemudian satu lagi ya Pak pertanyaannya, yaitu rencana untuk melakukan peningkatan coaching tadi mau dilaksanakan Pak Vika kapan dan mungkin perlu minta bantuan siapa begitu? Untuk rencana untuk melakukan peningkatan seperti itu ya sesegera mungkin. Jadi misal ketika ada kesempatan untuk melakukan coaching lagi, saya akan coba sedikit meningkatkan dari kompetensi yang saya maksudkan tadi. Jadi untuk bantuan yang mungkin dibutuhkan mungkin dari Bapak Ibu guru senior mungkin yang bisa mendampingi ataupun dari kepala sekolah. Dan Bu Nining. Wah, luar biasa ini Pak Vika. Semoga sukses ke depannya dan diberikan kemudahan dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya ya Pak ya. Amin, Bu. Terima kasih Pak Vika. Saya akhiri proses observasi untuk proses coaching kali ini. Terima kasih Pak Vika, Bu Zum. Saya akhiri. Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.